Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Aul akan melanjutkan materi kita yang kemarin, pembahasan kita yang kemarin, yaitu mengenai iman kepada malaikat. Hari ini akan Bu Aul akan menyampaikan mengenai nama dan tugas-tugas malaikat. Bu Aul akan ulangi dari malaikat yang pertama, yaitu yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya apa? Yaitu bertugas mensejahterakan makhluk hidup, membagi rizki, menurunkan hujan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu malaikat Israfil bertugas meniup trompet atau sangkakala saat dimulainya kiamat hingga saat hari berbangkit di padang mahsyar nanti. Kemudian malaikat Israel bertugas mencabut nyawa bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Jadi ketika seseorang sudah digariskan atau sudah ditakdirkan oleh Allah usianya sampai 25 tahun misalnya, ya cukup segitu saja usianya. Misal dia tidak akan pernah lari dari malaikat Israel. Dia mau umpetan di mana saja, dia mau sembunyi di mana saja. Ketika ada bencana, ketika dia ditakdirkan untuk mati, ya dia mati, karena kita tidak bisa menghindari yang namanya kematian. Kemudian yang selanjutnya malaikat Mungkar dan Nakir. Ini sudah satu paket, yaitu malaikat yang bertugas menanyai di dalam kubur, siapa Tuhan kita, apa agama kita, siapa nabi kita, dan lain sebagainya. Kemudian malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib dan Atid tugasnya apa? Mencatat amal baik dan buruk. Malaikat Raqib di sebelah kanan dan malaikat Atid di sebelah kiri. Semua amal perbuatan kita akan dicatat, sekecil apapun itu. Misalnya kita menyingkirkan atau menghilangkan batu yang ada di tengah jalan, di mana batu itu bisa menghalangi orang yang lewat, bisa mencelakai orang yang lewat. Kalau kita menghilangkannya, kita akan mendapat pahala. Hal sekecil itu akan bisa menjadi catatan amal baik yang akan dicatat oleh malaikat Raqib. Sama seperti malaikat Atid, misal kita mencuri apapun itu, tidak ada satu orang pun manusia yang tahu, tetapi malaikat Atid yang selalu berada di samping kita akan mencatat perbuatan kita. Selanjutnya yaitu malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Yang terakhir yaitu malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Kemudian perilaku beriman kepada malaikat. Kalian bisa melihat di buku paket halaman 99. Contoh perilaku yang mencerminkan iman kita kepada masing-masing malaikat. Yang pertama, contoh perilaku kalau kita beriman kepada malaikat Jibril. Selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah. Bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Jadi ketika kita mempunyai ilmu, ketika kita banyak tahu informasi, jangan pelit berbagi informasi kepada temannya. Misalnya pelajaran matematika, kita menganggap pelajaran matematika itu pelajaran yang sulit. Ketika ada temannya bertanya kepada kita, ini bagaimana cara mengerjakan ini? Nah, kita takut kalau nilai kita kesaing, kalau kita kalah nilai nantinya, kemudian kita tidak mau berbagi ilmu kepada teman kita yang bertanya. Itu salah, karena yang namanya berbagi ilmu itu nantinya pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Kemudian yang kedua, contoh perilaku kita ketika kita iman kepada malaikat Mikail, berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Manfaat dari rezeki yang baik, yang halal itu banyak sekali. Yang pertama, kalau kita mendapatkan rezeki yang halal, kita akan diberi kesehatan, kita akan diberi ketenangan hati. Kebalikannya, kalau rezeki kita didapat dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang haram, misalnya dari mencuri, dari korupsi, kemudian dari beli togel dan lain sebagainya, tentunya itu haram. Itu akan berdampak kepada diri kita sendiri.
Dampaknya apa? Banyak sekali. Bisa jadi seorang anak yang nakalnya minta ampun, dia tidak bisa nakalnya tidak bisa hilang. Kemudian seorang anak yang setiap mau belajar sulit sekali masuknya, itu bisa jadi akibat dari rezeki yang tidak halal. Kemudian yang ketiga yaitu iman kepada malaikat Israfil, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Jadi kita sebagai makhluk Allah, kita tidak pernah tahu kapan datangnya musibah, kapan datangnya bencana. Kita selalu memohon kepada Allah untuk selalu dilindungi dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Kemudian yang selanjutnya iman kepada malaikat Israel. Apa contoh perilakunya? Berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Nah, orang yang meninggal itu kalian bisa lihat mungkin di televisi, ada beberapa contoh, ada yang ketika malaikat Israel mencabut nyawa, ada yang dengan tenang, ada yang orangnya ketika meninggal itu sambil tersenyum, ada yang mohon maaf sambil matanya agak melotot dan lain sebagainya. Kita bisa memohon, dengan itu kita bisa memohon, kita minta sama Allah semoga diberi kemudahan dan kelancaran ketika kita mau meninggal. Bu, apakah ada yang orang meninggal itu sulit? Ada. Sebagai contoh, orang yang memelihara dalam tanda petik ilmu hitam, di mana ilmu hitam itu ilmu yang tidak ada di dalam Islam. Dia mungkin bisa saja menyimpan benda-benda yang musyrik. Itu ada kejadiannya ketika momen meninggal itu sulit. Semakin sulit nyawa diambil, itu tentunya jasadnya akan semakin sakit. Kemudian yang selanjutnya iman kepada malaikat mungkar dan nakir, selalu mohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Ada dua perbedaan. Orang yang banyak amal baiknya daripada amal buruknya itu di dalam kubur nanti alam kuburnya terang, kemudian jembar atau luas, kemudian tidak berbau busuk. Kebalikannya, jika banyak amal buruk daripada amal baik, itu nanti kuburannya akan sempit, kemudian baunya tidak enak, kemudian gelap dan lain sebagainya. Kita tentunya menginginkan amal perbuatan kita banyak yang baik daripada yang buruk. Kemudian yang selanjutnya yaitu iman kepada malaikat Raqib, selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu dilihat dari niatnya. Jadi misal kita punya niat sesuatu, punya niat baik, walaupun niat itu belum terlaksana, tapi kita sudah mendapatkan pahalanya. Kemudian iman kepada malaikat atid, menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perkataan yang tercela. Kemudian iman kepada malaikat Ridwan, selalu memohon kepada Allah agar masuk surga dengan aman. Iman kepada malaikat Malik, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan api neraka. Itu tadi materi yang Bu Aul sampaikan mengenai iman kepada malaikat. Sudah selesai. Bu Aul cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.